Biksu berkata, dermawan kecil bercanda, tapi Laone bukanlah pembohong. Nesang Liang tua, apakah Anda tidak tahu nama belakang pendonornya? Qin Jun berkata, biksu tua tanpa nama, saya memiliki temperamen yang buruk, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang dan jangan memprovokasi saya. Biksu menjawab, sepertinya Laona tidak ada hubungannya dengan pendonor. Saya pergi. Kemudian biksu itu berjalan pergi. Qin Jun merasa kesal. Dia baru saja pergi, sangat menarik sehingga saya bahkan tidak bereaksi. Lei Zhenzi berkata, Yang mulia, biksu tua ini tidak sederhana. Qin Jun menanggapi, oh, melihat biksu tua dari belakang. Lei Zhenzi berpikir, saya tidak dapat melihat kedalamannya dengan jelas. Qin Jun berpikir, Lei Zhenzi berada pada level keabadian emas, namun dia masih belum bisa melihat dengan jelas kedalaman Sang Liang. Pantas saja Yu Feng Huang berkata jangan main-main dengan para biksu di Borderlands, mereka semua tidak sederhana. Terus ada yang memanggil, Qin Jun. Zhu Yanxing berkata, Anda pergi dan lakukan pekerjaan itu, Diakon Liu akan mengirim saya kembali ke portal menuju dinasti suci. Qin Jun menjawab, baiklah, aku akan pergi dulu, semoga perjalananmu menyenangkan. Diakon Liu berkata, hei, status Yanxing sangat istimewa, saya harap Anda tidak terlalu terlibat dengannya. Yanxing berkata, Diakon Liu apa yang kamu bicarakan? Qin Jun bilang, dia adalah wanitaku dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Diakon Liu menanggapi, sombong sekali, anak ini ingin makan daging angsa, dia bahkan tidak peduli dengan identitasnya dan ingin berhubungan denganmu. Yanxing, kamu berasal dari Gunung Chufeng di dinasti suci. Jangan terlalu sentimental terhadap anak ini. Yanxing menjawab, mengerti, berpikir, tapi saya sudah menjadi selir Qin Jun. Berpindah di suatu tempat, Qin Jun dan bawahannya sudah sampai di Yuhutang atau Sekte Tiger. Bowen bertanya, selanjutnya, bagaimana kita bertarung? Qin Jun berkata, bagaimana cara bertarung? Masuk saja. Chun Xiao, kamu adalah garda depan. Chun Xiao menjawab, ya. Kemudian Chun Xiao menggunakan senjatanya yang ujungnya berbentuk telapak tangan. Dan mendobrak pintu dengan alat itu. Mereka berdua berkata, suara apa? Seseorang masuk ke dalam rumah. Chun Xiao menyerang orang-orang yang ada di Yuhutang. Dan akhirnya sampai ke Ziyu dan Master Jiang Zhengtian. Zhengtian berkata, pria kuat dari alam abadi duniawi. Ziyu berkata, ayah, itu dia. Dia adalah orang yang menghentikanku untuk mengepung dan menindas orang suci dari kultus suci Nanming hari ini. Chun Xiao terus berlari menuju mereka berdua. Zhengtian panik. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang Aula Yuhu saya? Chun Xiao menjawab, Anda tidak pantas mengetahuinya. Zhengtian berkata, dia bahkan tidak memberi tahu namanya sebelum dia datang membunuhku. Apakah Anda menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di Aula Yuhu? Kemudian mereka bertarung. Chun Xiao dengan senjata besinya mengeluarkan energi orange sedangkan Jiang Zhengtian pakai pedang dengan energi ungu. Ziyu cuma menonton. Ziyu yang menonton ikut terpental mundur. Zhengtian terlempar menabrak dinding. Lalu dicekik lehernya oleh Chun Xiao. Mulai hari ini, Yuhutang tidak akan ada lagi. Orangnya Feng Huang berkata, apakah ini suara Li Chun Xiao? Bagaimana mungkin mereka benar-benar menyerang Yuhu Hall atau Tiger Hall begitu cepat? Lalu Feng Huang bersiap ke sana. Berjalan, ayo kita lihat. Qin Jun dan lainnya mulai masuk Yuhutang. Di balik asap keluar Zhengtian yang mencoba menyerang Qin Jun. Tetapi dihadang oleh Chun Xiao. Lalu Chun Xiao menendang perutnya dengan kekuatan orange. Lalu Zhengtian jatuh di lantai hingga lantainya retak. Qin Jun berkata, Chun Xiao, biarkan aku membunuhnya. Chun Xiao merasa kelewatan. Aku memukulinya sampai mati, kemudian Zhenzi mengambil jiwa Zhengtian. Yang mulia, jiwanya. Qin Jun bicara, apakah ini jiwa? Berpikir, saya secara khusus belajar dari Taibai Jinsing sebelumnya bahwa hanya ketika seseorang berkultivasi ke alam transformasi barulah jiwa dapat dipadatkan, dan hanya ketika seseorang telah berkultivasi ke alam abadi duniawi barulah jiwa dapat meninggalkan tubuh. Dalam arti tertentu, jiwa juga merupakan perwujudan jiwa. Jika jiwa tidak dibakar, kamu dapat merebut tubuh dan dilahirkan kembali.
Dikatakan bahwa ketika kultivasi mencapai tingkat yang sangat tinggi, tanda jiwa adalah abadi dan bahkan jika jiwa dihancurkan, ia dapat dibangkitkan kembali. Jiwa hancur, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Zheng Tian bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu ingin menghancurkanku, Yu Hutang? Apakah kamu tidak takut dengan Sekte Empat Dewa? Qin Jun menjawab, apa itu Sekte Empat Dewa? Zheng Tian berkata, Aula Yuhuku adalah cabang dari Sekte Empat Dewa, dan Sekte Empat Dewa adalah penguasa Borderlands. Jika Anda tidak segera meninggalkan kota Sousa, akhir hidup Anda akan sangat menyedihkan. Ding, memicu misi sampingan untuk menguasai kota Sosya. Setelah menyelesaikan misi, Anda akan menerima kesempatan khusus untuk memanggil para dewa dan iblis jika Anda menduduki kota Sousa. Akan membuat marah si Shen Quan. Lalu Qin Jun melihat ke arah Zheng Tian sambil megang token pemanggil hantu. Berkata, apakah kamu mengancamku? Zheng Tian berkata, kamu adalah hantu. Berpikir, budidaya keabadian terbagi menjadi banyak jalur, antara lain jalan lurus, jalur setan, Buddha, Taoisme, dan jalan hantu. Para biksu jalur hantu bahkan lebih menakutkan daripada jalur setan. Qidou Suju suka mempermainkan jiwa manusia membuat hidup lebih buruk daripada kematian, dan bahkan keinginan untuk bereinkarnasi adalah sebuah kemewahan. Orang ini, itu sebenarnya adalah biksu hantu. Lalu berkata, tidak, jiwanya berwarna hijau disedot ke token hantu milik Qin Jun. Qin Jun berkata, ini bayiku, jangan lihat itu. Bowen, saya ingin menduduki kota Sousa, bagaimana menurut Anda? Bowen menjawab, pertama-tama kita harus memiliki tentara, menggunakan batu spiritual untuk merekrut biksu, atau menaklukkan kekuatan. Qin Jun berkata, kekuatan, mungkin, Sekte Suci Nanming adalah pilihan yang baik. Lalu Feng Huang dan orang-orangnya tiba di sana. Berkata, ya Tuhan, Yu Hutang benar-benar telah dibobol. Apakah saya sedang bermimpi? Qin Jun itu terlalu kuat. Feng Huang menghampiri Qin Jun. Terselesaikan. Qin Jun menjawab, nah, mulai sekarang, tidak akan ada Aula Yuhu atau Tiger Hall di kota Sousa, tapi saya tidak bisa menjamin apakah 4 sekte ilahi akan memilih Aula Yuhu yang baru. Feng Huang bilang, sudah cukup, Jiang Sangtian dua tangan dari. Qin Jun berkata, mati, benar, ngomong-ngomong kamu seorang Nan. Orang-orang suci dari Sekte Suci Kesepian harus memiliki bawahannya sendiri. Feng Huang menjawab, tentu saja, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Jun berkata, tentu saja menduduki kota Sousa. Apa Anda mau ikut dengan saya? Orangnya Feng Huang berkata, gadis suci, jangan setuju. Kita tidak boleh menyinggung 4 sekte ilahi. Feng Huang berkata, bagus. Aku berjanji, beri aku waktu 2 hari, aku bawakan tanganku. Qin Jun berkata, kalau begitu aku menunggu kabar baikmu. Feng Huang menjawab, oke. Bawahannya Feng Huang berpikir, orang suci itu begitu mudah tersihir oleh anak laki-laki ini, mungkinkah dia berselingkuh dengan anak laki-laki ini? Tidak, saya ingin memberitahu Tuan Gos. Kemudian berita tersebar. Pelaku kekerasan Linceng. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh Borderlands. 2 hari kemudian, pasukan Feng Huang tiba di tanah tanpa batas. Di bawah kepemimpinan Qin Jun, mereka menaklukkan semua kekuatan di kota Sousa dalam waktu kurang dari sehari. Atas nama Tuan Qin Jun, mereka menjadi terkenal di tanah tanpa batas. Beberapa hari kemudian, di dalam aula Qin Jun berkata, apakah Anda yakin sudah mengirimkan sinyalnya? Moguji menjawab, ya, saya sudah mengirimkan sinyalnya. Itu adalah sejenis serangga terbang yang dipelihara secara eksklusif oleh Sekte Abis kami. Gunakan akun Anda untuk menemukan orang serupa. Ding. Selesaikan misi sampingan untuk menguasai kota Sousa. Dapatkan kesempatan untuk memanggil dewa dan setan. Pengingat ramah, tuan rumah telah membuat marah 4 sekte ilahi. Qin Jun berkata, Lei Zhenzi, jatuhkan dia dulu. Zhenzi menjawab, baik. Qin Jun berkata dalam hati. Sistem memanggil dewa dan iblis secara acak. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan lotre. Para dewa dan iblis sedang dalam perjalanan ke sini. Diperlihatkan gambar seperti kera pakai tongkat dan punya ekor. Qin Jun bergumam,
Apakah sosok ini yang saya panggil menjadi Sun Wukong? Atau 4 kera besar? Salah satu di antara mereka berpikir. Keempat kera besar tersebut adalah monyet batu lingning, monyet kuda merah, monyet Brachiosaurus, dan kera bertelinga 6 yang masing-masing memiliki kekuatan magis yang berbeda-beda. Di antara mereka, Raja Kera yang terkenal adalah monyet batu lingning, tapi saya tidak tahu siapa yang akan dipanggil kali ini. Berkata, saya sudah menantikannya. Beberapa saat kemudian Qin Jun berkultivasi di bawah pohon didampingi Lei Zhenzi dan Li Chun Xiao. Lalu di atap genteng ada seseorang yang pakai tongkat. Lei Zhenzi bertanya, siapa yang datang? Kemudian orang itu turun di hadapan Lei Zhenzi. Kemudian orang berekor itu berkata, Yuan Hong beri penghormatan kepada Kaisar Qin. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil Yuan Hong, dari Feng Shenyan Binyi. Ras, kera dan monyet. Tingkat budidaya, alam peri emas kungfu tingkat ke-9. 9 putaran pemurnian tubuh. Senjata ajaib, kungfu, batang besi. Kekuatan magis, 89 kungfu misterius. Loyalitas keabadian, 95, nilai penuh 100. Lei Zhenzi berkata, jika Anda mengatakan Anda menyerah, apakah kami akan mempercayai Anda? Asal-usul Anda tidak diketahui, bagaimana kami berani mempercayai Anda? Qin Jun memegang pundak Zhenzi. Jangan terlalu gugup, Yuan Hong dan aku sudah saling kenal sejak lama. Aku sudah lama menunggumu. Ayo pergi, kita tidak akan istirahat malam ini. Kemudian ada yang berkata, Qin Jun, ini tidak bagus. Dari 4 sekte ilahi orang-orang mereka datang. Ding. Picu misi sampingan untuk membunuh 5 hegemoni dari 4 sekte ilahi. Setelah menyelesaikan tugas, Anda akan menerima 1 juta poin pengalaman dan lotre acak. Qin Jun berkata, ayo pergi dan temui 4 sekte ilahi. Diperlihatkan ada yang berbaris waspada memegang pedang dan di arah pintu masuk ada beberapa orang yang melangkah masuk. Mereka datang dengan aura membunuh. Qin Jun berkata, hanya 5 orang, dan masih bergerak sangat lambat, apakah kamu berusaha membuat saya marah lalu bergerak? Feng Huang berkata, 5 orang itu dari Zuo Longtang. Qin Jun bertanya-tanya. Zuo Longtang, Feng Huang menjelaskan, 4 tiran dibagi menjadi Zuolong Hall, Yuhu Hall, Beixuan Hall, dan Nanzu Hall, di antara Zuolong Hall adalah yang terkuat. 5 ini adalah saudara dan saudari, dan mereka semua memiliki dasar budaya di wilayah bela diri. Dikatakan bahwa bos Xiali telah melampaui negara Fairy. Dikenal sebagai 5 besar. Lalu orang itu pada tersenyum meremehkan dan ada yang memegang pedang. Orang itu bernama Xiasu, dia berkata, Senior Tian, biarkan aku pergi dulu. Aku merasa lebih baik. Sudah lama saya tidak bersenang-senang. Yang itu bernama Shanghai berkata, semua milikmu. Siapakah Qin Jun? Keluar untuk mati. Qin Jun memberi perintah. Yuan Hong, kamu pergi. Yuan Hong menjawab, baiklah. Xiasu berkata, mangki kecil yang tak sadar diri. Ini akan mengirimu ke neraka. Dia menyerang pakai pedang merah. Lalu gerakan tongkat di samping kepala Xiasu. Dan akhirnya kepala Xiasu tertebas tongkat besinya Yuan Hong. Orang yang menyaksikan terkejut. Itu adalah salah satu dari 4 tiran dan tidak bertahan dari satu gerakan Raja Mangki. Mendesis. Sangat menakutkan. Shanghai juga terkejut berkata, apakah itu? Mungkin. Qin Jun bicara, apakah kamu merasa percaya diri? Beraninya kamu. Shanghai berkata, serang bersama jangan menahan diri. Sisa mereka berempat dan mulai menyerang Yuan Hong bersamaan. Yuan Hong juga bersiap dengan tongkatnya. Lalu mengayunkan tongkatnya. Energi kuning besar mengarah ke Shanghai, ini tidak baik. Serangan Yuan Hong sampai terlihat dari jauh. Para musuh telah dijatuhkan, Shanghai yang masih berdiri. Kemudian tiba-tiba Yuan Hong bergerak di depannya. Shanghai mengeluarkan belatinya berpikir. Bagaimana dia begitu cepat? Dia terkejut. Sudah kena tongkat di dadanya. Yuan Hong berkata, Anda terlalu lemah. Dan musuh hancur seketika. Orang-orang pada terkejut juga. Feng Huang bergumam. Di mana Qin Jun menemukan pria yang begitu kuat? Dia terlalu kuat. Zhenzi bergumam. Orang ini sebenarnya berada di ranah Wonderland emas. Sisa bertiga yang sedang kepayahan. Qin Jun memberi perintah lagi.
Yuan Hong, jangan biarkan siapapun pergi. Yuan Hong menjawab. Selesai. Yuan Hong melompat ke arah mereka bertiga. Dan menyerangnya dengan brutal. Semuanya mati. Ding. Lengkapi misi sampingan dan bunuh 4 dewa baru dan 5 tiran. Terima 1 juta poin pengalaman dan undian acak. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat ke-8 dari ranah transformasi mortal. Aura Qin Jun meningkat lagi. 3 hari kemudian, Qin Jun bertanya, berita apa yang dibawakan serangga terbang kecil itu kepadamu? Mo Guji menjawab, rahasia gerbang abis terletak di Dit Valley. Qin Jun bertanya-tanya, lembah kematian. Bowen berkata, Yang mulia, saya pernah mendengar. Dikatakan bahwa banyak biksu akan pergi ke sini untuk berlatih. Meski sebagian besar dari mereka meninggal, tetapi para biksu yang keluar hidup-hidup memperoleh banyak keuntungan. Qin Jun berkata, kami akan berangkat besok dan menyerahkan pertahanan kota kepada adikku dan yang lainnya. Berpikir, sudah hampir setengah bulan tertunda, jika saya menunggu lebih lama lagi, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga pada naga lilin. Kemudian esok harinya mereka mulai berangkat. Qin Jun bertanya, bagaimana cara menghubungi cabang Abyss Gate? Mo Guji menjawab, saya tidak yakin. Qin Jun bertanya, bisakah Anda menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk mengetahui lokasi gerbang Abyss? Zenzi menjawab, tidak, ada batasan di Dit Valley yang menghalangi kesadaranku. Qin Jun membunyikan lonceng, itu hanya akan menyusahkan mereka berdua. Kemudian hantu hitam dan putih datang menyapa. Yang mulia, ada apa menelpon kami? Qin Jun berkata, bantu saya mencari sekelompok orang. Kiwangnya adalah seorang kultivator iblis seperti orang ini. Kemudian hantu sedang mengamati. Hantu hitam dan putih menjawab. Ya, Qin Jun meregangkan ototnya berkata. Mari kita tunggu di sini sebentar. Yuan Hong berkata, seseorang datang. Ternyata biksu yang pernah ketemu yang datang berkata. Jalan surga adalah reinkarnasi, hukum Buddha tidak terbatas. Donatur, kita bertemu lagi. Qin Jun bertanya. Keledai botak tua, apakah kamu mengikutiku? Biksu menjawab, bagaimana bisa, orang-orang donor sangat kuat. Jika saya mengikuti Anda, mereka pasti sudah mengetahui sejak lama. Ada legenda di Dit Valley, apakah pendonor ingin mengetahuinya? Qin Jun menjawab, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan bertele-tele. Biksu itu berkata, konon dahulu kala, ada iblis yang kejam di wilayah selatan, ada kekuatan jahat dan pelanggar hukum bergabung untuk menekannya di sini. Dit Valley adalah tempat di mana iblis disegel. Qin Jun bertanya, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Biksu menjawab, rahasia Buddha tidak dapat dikatakan. Qin Jun berkata, Buddha mana yang mengatakan ini, mengapa saya tidak tahu? Biksu menjawab, tentu saja Buddha Tathagata. Qin Jun bertanya-tanya, Buddha Tathagata, berpikir, sistem, mungkinkah Buddha Tathagata menjadi salah satu dari 5 orang sebelumnya? Hei, menurut apa yang dikatakan sistem sebelumnya, saya telah melakukan perjalanan melalui waktu ketika tubuh ini lahir, yang berlangsung hampir 17 tahun. Di antara mereka, Fahai dan Liuli adalah 2 di antaranya, Raja Iblis Banteng mungkin salah satunya, dan masih ada 2 yang tersisa. Sistem berkata, segalanya mungkin, jika tuan rumah tidak memanggil para dewa dan iblis yang datang lebih awal, tuan rumah tidak akan bisa menahan mereka dan mungkin menjadi bermusuhan. Hantu hitam dan putih muncul dari tanah berkata, selanjutnya, kami menemukannya, Anda ikut dengan kami. Qin Jun berkata, bagus. Qin Jun dan lainnya telah sampai di sebuah gua bertanya, apakah kamu yakin mereka ada di dalam? Hantu hitam menjawab, ya, ada lusinan murid iblis di dalamnya, dan sebelumnya kita melihat ada danau magma di bawahnya yang sangat kaya aura, dan sepertinya memberi isyarat sesuatu. Qin Jun berkata, Yuan Hong, ledakan gunung ini. Yuan Hong menjawab, ya, yang mulia, silahkan mundur. Lalu Yuan Hong bersiap mengumpulkan kekuatan di tongkatnya. Biksu datang lagi berkata, oh, Tuan Qin Jun, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Qin Jun menjawab, pergilah. Biksu berkata, Tuan Qin Jun, saya tidak mengikuti Anda.
Saya di sini untuk menyelidiki jejak iblis lembah kematian yang legendaris, yang sepertinya ada di sini. Yuan Hong bersiap meledakkan gunung dan meledaklah gunung itu. Orang-orang di sana pada menyadari apa yang terjadi di sana. Datang dan lihatlah, mungkin harta karun aneh telah lahir. Cepat ke sana, jangan lewatkan harta gratis. Biksu terkejut berkata, Buddha saya, Buddha, sebuah lubang dalamnya ada magma. Qin Jun dan lainnya melihat itu. Qin Jun bertanya, tidak ada portal di sini. Apakah kau berbohong kepadaku? Moguji ketakutan berkata, entahlah, saya hanya dengar ada helm terpisah di Borderlands. Bowen berkata, Yang mulia, mari kita turun dan bertanya, masih ada orang yang hidup di bawah sana. Orang itu tergeletak di tanah. Qin Jun berkata, apakah ini kemudi jurang mautmu? Katakan padaku dan aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Pria itu berkata, dulu tapi tidak sekarang. Subhelm dipindahkan ke kultus Dewa Pembakaran Hitam. Qin Jun berkata, untungnya, orang ini memberi tahu saya lokasinya, jika tidak maka akan terlalu dramatis. Hantu hitam berkata, Yang mulia, bukankah Anda juga berolahraga? Danau lava ini sayang untuk dilewatkan. Dari atas biksu berkata, tidak, jangan maju, waspada kutukan iblis. Qin Jun emosi. Chun Xiao, tutup mulut dia. Chun Xiao menjawab, oke, lalu terbang ke arah biksu tua. Dan menghajarnya. Orang lain juga menyaksikan sambil terbang. His lalu, bukankah itu harta suci pemurnian tubuh, air yang sangat menyala-nyala? Air yang sangat membara, ya Tuhan, bukankah itu benda suci yang mengembun setiap 500 tahun sekali? Konon air yang sangat membara bisa dibuang sarinya dan potong sumsumnya, bahan sisa juga bisa jadi jenius. Ada area yang sangat luas. Sudah selesai. Air yang sangat menyala dan tenang, Sekte Dewa Pembakaran Hitam kami akan menerimanya. Qin Jun berkata, hentikan mereka. Yuan Hong menjawab, ya, lalu terbang dan melawan mereka. Qin Jun bertanya, apakah ada bahaya lain di danau ini? Zenzi menjawab, saya periksa dengan kesadaran spiritual, tidak ada bahaya lain, hanya saja energi di dalamnya relatif ganas, namun dengan kekuatan fisik yang mulia, hal tersebut tidak menjadi masalah. Lalu Qin Jun masuk ke magma. Sangat bagus. Dan aura merah melonjak dari bawah. Qin Jun bergumam, Qian Jie bekerja keras bersama. Hancurkan listriknya. Dan Qin Jun memakannya. Berpikir, beri aku terobosan. Aura merah kuning berputar-putar di sekeliling Qin Jun. Wajah Qin Jun menjadi merah. Seluruh tubuh Qin Jun menjadi merah. Ding, ada energi misterius yang positif. Bahan kerja. Gong Hongwen. Ding, memperingatkan, ada kekuatan misterius yang bermaksud mengubah garis keturunan tuan rumah. Biksu itu menghindari serangan Chun Xiao dan melihat ke bawah. Iblis datang. Semua energi merah mulai masuk ke tubuh Qin Jun. Bowen berkata, bagaimana kabarnya? Hantu hitam berkata, ayo bantu. Lei Zenzi berkata, jangan bertindak gegabah. Jika tidak Anda akan dirugikan. Biksu yang melihat Qin Jun berkata, sudah berakhir, legenda itu benar, Dit Valley benar-benar tempat iblis dipenjarakan. Yuan Hong berkata, katakan, bagaimana kita bisa menyelamatkan yang mulia? Biksu menjawab, energi iblisnya menyerang dan tidak dapat diselamatkan. Sekarang saya tidak bisa mengendalikan masalah lama, jadi saya mengucapkan selamat tinggal. Zenzi berkata, apa yang kita lakukan sekarang? Yuan Hong menjawab, tunggu sampai akhir, saya yakin yang mulia tidak akan mengecewakan kita. Di sisi Qin Jun dalam hati berkata, sistem apa yang terjadi jika ini terus berlanjut? Bisakah aku mengendalikan hasrat bertahan hidup? Apakah ada solusi? Sistem menjawab, kekuatan ini terlalu kuat, ia dengan kuat menyerap secara fisik dan hanya dapat ditopang oleh tuan rumah sendiri. Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus dunia maya. Sistem akan memulai transformasi pertamanya. Karena tuan rumah menerobos alam kekosongan mendapat hadiah berupa kesempatan untuk memanggil legiun dewa dan iblis. Kemudian Qin Jun berada di kekosongan. Dia sangat kesal. Kemudian dia jatuh ke sesuatu yang bercahaya. Lalu membuka matanya. Dan pemandangan berubah jadi sungai merah. Di mana tempat ini?
Kemudian Qin Jun terjatuh. Sistem, Liu Bowen, Yuan Hong, Lei Zhenzi, kemana perginya semua orang? Kemudian Qin Jun melihat sesuatu. Itu adalah sebuah kaki. Seberapa besar tubuh orang tersebut? Tingginya ribuan kaki atau 10.000 kaki. Kemudian sebuah sinar cahaya biru berkata, Villa Nancheng tidak akan pernah berkurang. Selirku akan selalu bersumpah untuk melindungi cahaya terakhir pelataran tembok. Qin Jun masih mengambang di awan. Lalu diperlihatkan ada seorang raksasa. Dan di atasnya ada orang berdiri. Qin Jun melihat dari bawah. Di atas rambutnya seperti ada kumpulan orang berjubah. Qin Jun berkata, aku melihat itu, yaitu ras raksasa. Lalu pemandangan itu tiba-tiba pecah. Qin Jun merasa terkejut. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh garis keturunan Dewa Iblis Api Ekstrim. Qin Jun merasa kesakitan. Bowen berkata. Tidak baik, sesuatu terjadi pada Yang Mulia. Hantu hitam berkata. Kita harus menyelamatkannya meskipun resiko tubuh fisik Yin dihancurkan masih ada peluang dilahirkan kembali. Hantu putih berkata, senjata kita tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Dan energi yang terkandung dalam air membara bisa balik menggigit kita. Lalu Qin Jun terdiam sejenak. Dan senyum meringis keluar asap. Bowen berkata, Yang Mulia, mata Qin Jun memerah dan di dahinya ada simbol api. Bowen terkejut, bagaimana mungkin? Qin Jun berkata, jangan khawatir, saya belum mati, ada yang aneh dengan air yang menyala-nyala ini, tapi tidak ada setan. Ding, karena tuan rumah pertama kali memperoleh garis keturunan. Sistem akan memberi Anda kesempatan untuk memanggil dewa dan iblis serta warisan keterampilan. Bowen berkata, itu bagus ayo pergi keluar dari sini, Qin Jun berkata. Oke, berpindah di lembah kematian. Qin Jun dan lainnya terbang naik awan. Dalam hati berkata, sistem, buka daftar atribut saya dan lihat. Pembawa acara, Qin Jun. Judul, Kaisar Qin. Ras, manusia. Level, alam transformasi virtual tingkat pertama, 100.329 per 5 juta XP point. Garis darah, Dewa Setan Api Ekstrim. Senjata ajaib. Tombak pembunuh jiwa naga perak memperoleh senjata ajaib, armor kaisar emas ungu, mendapat senjata ajaib. Yin Bingpai, mendapat senjata ajaib. Jubah kaisar tertinggi Kuolon, memperoleh senjata spiritual. Giok Tiansui, mendapatkan senjata ajaib. Kekuatan supernatural, 36 transformasi Tiangang. Kekuatan ilahi, tubuh iblis. Kungfu, tubuh suci abadi teknik penempaan tubuh kuno teknik guntur pelangi ungu tingkat surgawi tertinggi teknik pemurnian ki tingkat biasa menengah. Dewa dan iblis yang dipanggil, Daji, Anjing Langit Mengaum, Guan Sengdi, Fahai, Taibai Jinsing, Putri Naga dan lain-lain. Pasukan dewa dan iblis, tentara jubah putih. Qin Jun berpikir. Garis keturunan menantu laki-laki dari Dewa Iblis yang sangat menyala-nyala seharusnya adalah raksasa, dan dia juga memiliki tubuh Dewa Iblis. Aku harus meniru dewa ini dengan baik dan menggunakan kekuatan sihirnya. Lembah kematian ini tidak sia-sia. Zhenzi berkata ada situasi di depan. Banyak orang yang terbang di depan. Qin Jun bertanya, mengapa tidak bergerak maju? Orang di sana menengok ke arah Qin Jun. Biksu berkata, ada kutukan di depan yang menghalangi, jika kamu maju kamu akan mati. Namun, Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Jun bertanya, apakah itu hantu? Wuchang hitam menjawab, tidak, kesadaranku tidak bisa merasakan hantu apapun. Di situ ada beberapa makhluk berkata, mereka yang berani mengganggu makam dewa perang. Mati, mereka mulai terbang, menyerang orang-orang, keluar dari sini. Mereka bukan entitas. Jangan takut semuanya mungkin itu ilusi. Orang itu dibakar oleh makhluk itu. Sedangkan Qin Jun dan lainnya membuat pelindung barier kuning. Moguji kabur. Hahaha, Anda tidak dapat melindungi diri Anda sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menyiksaku lagi. Qin Jun menyaksikan dia meledak diserang makhluk tadi. Kegilaan. Kemudian makhluk itu menyerang ke arah Qin Jun. Qin Jun menyemburkan api samadinya. Makhluk itu lalu pada terbakar. Qin Jun berkata, efisien, minggir, dan Qin Jun membakar para makhluk itu.
Biksu berkata, energi iblis. Bagaimana bisa dia memiliki energi iblis? Berpikir, mungkinkah Tuan Qin telah dibawa pergi oleh iblis? Ding, karena Sang Liang memusuhi tuan rumah diburu oleh umat Buddha.